warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifaulia Zafira, kelas 2 AD3 akuntansi NIM 220107-2003 dengan nomor urut absen 09. Nah, bertemu lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas tentang deposit tugas perbankan pertemuan ketiga. Yang pertama, saya akan membahas tentang deposit. Apa sih deposit itu menurut kalian? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang deposit. Deposit adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis deposit. Jenis-jenis deposit ini terbagi atas dua. Yang pertama, deposit berjangka. Deposit berjangka adalah deposit yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Deposit berjangka ini sangat umum digunakan oleh masyarakat, dan deposit ini penarikannya hanya dapat dilakukan waktu tertentu. Jangka waktu deposit ini biasanya 1, 2, 3, 6, 12 sampai 24 bulan. Yang keduanya yaitu kita akan membahas tentang sertifikat deposit. Sertifikat deposit adalah jenis tabungan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu. Sertifikat deposit ini diterbitkan atas dalam bentuk sertifikat, dan pencairan sertifikat deposit ini dilakukan dibayar di muka setiap bulannya atau saat jatuh tempo. Nah, tadi kan saya sudah membahas tentang jenis-jenis deposit. Selanjutnya saya akan membahas tentang keuntungan deposit. Apa sih keuntungan kita mendepositkan uang kita gitu? Yang pertama, dapat dijadikan sebagai jaminan kredit. Yang keduanya yaitu dapat mengelola keuangan secara terencana. Yang ketiganya, mendapatkan bunga yang cukup besar. Mendapatkan bunga yang lebih besar daripada tempat biasa. Pihak bank ini menentukan bunga atau kita dalam menentukan bunga, atau per tahun tergantung lama kita deposit. Yang keempatnya yaitu cara investasi paling mudah. Kenapa deposit ini dikatakan dengan cara investasinya lebih mudah? Karena bunga deposit ini dapat kita cairkan dalam waktu tertentu. Yang kelima yaitu uangnya relatif aman. Kenapa deposit ini dikatakan uangnya relatif aman? Karena dijamin oleh lembaga simpanan. Yang ketujuh yaitu dapat diperpanjang secara otomatis. Nah, dari pengertian jenis-jenis keuntungan, otomatis ada juga dong kerugian dari deposit ini. Kerugian kita mendeposit uang ini, yang pertamanya yaitu keuntungannya sangat kecil. Kenapa keuntungan deposit ini sangat kecil? Walaupun deposit ini keuntungannya sangat walaupun sudah mendapatkan bunga dari bank, deposit ini masih memiliki keuntungan yang kecil dibanding dengan keuntungan investasi lainnya. Laba yang kita dapatkan dari deposit ini tidak sebanding dengan uang yang kita depositkan. Yang keduanya, uangnya bertahan di bank sampai jatuh tempo. Yang ketiga, pajak bunga deposit ini cukup besar. Yang keempat, ada biaya penalti. Ada biaya penalti ini maksudnya jika penarikan kita jatuh tempo. Yang kelima yaitu ikut terkena inflasi. Setiap tahunnya pasti ada dong inflasi. Uang yang didepositkan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena harga bahan pokok semakin hari semakin meningkat. Misalnya nih, saya menginvestasi uang 50 juta. Uang 50 juta
2 tahun lagi tidak sama dengan uang 50 juta yang saya tabungkan yang saya depositkan pada saat sekarang. Itulah contohnya. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang perbedaan deposit berjangka dengan sertifikat deposit. Apa sih menurut kalian perbedaan deposit berjangka dengan sertifikat deposit? Nah, saya akan membahas itu. Ada beberapa penjelasan tentang perbedaan sertifikat berjangka dengan deposit berjangka. Yang pertamanya yaitu kalau deposit berjangka ini atas nama deposar, disimpan atas nama deposit, sedangkan sertifikat deposit ini atas nama pemegangnya. Yang kedua yaitu kalau deposit berjangka ini bunganya itu dibayar di belakang, sedangkan sertifikat deposit ini bunganya dibayar di muka. Yang ketiga yaitu kalau deposit berjangka ini tidak dapat diperjualbelikan, sedangkan sertifikat deposit ini dapat diperjualbelikan. Kenapa sertifikat deposit ini dapat diperjualbelikan? Karena sertifikat deposit ini tidak mengacu lembaga seseorang atau lembaga tertentu, sehingga dapat dipindah tangankan dan sangat mudah untuk diperjualbelikan. Yang selanjutnya yaitu kalau deposit berjangka ini nilai nominalnya ditentukan oleh nilai nominalnya ditentukan oleh deposan. Sedangkan sertifikat deposit ini nilai nominalnya ditentukan oleh penerbit. Selanjutnya itu deposit berjangka ini memiliki jangka waktu tertentu deposan, sedangkan sertifikat deposit memiliki jangka waktunya itu telah ditentukan oleh penerbit. Selanjutnya deposit berjangka ini bukan merupakan instrumen uang, sedangkan sertifikat deposit ini merupakan instrumen pasar. Selanjutnya yaitu deposit berjangka ini simpanannya diterbitkan jangka waktu mulai dari 1, 3, 6, 12 sampai 24 bulan. Sedangkan sertifikat deposit deposit ini simpanannya diterbitkan dengan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan. Selanjutnya deposit berjangka ini kepada setiap deposan dikenakan pajak penghasilan dari bunga yang diterima, sedangkan sertifikat deposit ini diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat tanpa nama pemilik deposit. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih atau kurang saya mohon maaf. Selanjutnya yaitu deposit in call. Deposit in call adalah deposit yang berjangka minimal 7 hari, paling lama kurang dari 1 bulan, diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah besar, misalnya 50 juta rupiah tergantung bank yang bersangkutan. Pencairan bunga yang dilakukan pada pencairan deposit in call ini dicairkan terlebih dahulu 3 hari sebelum nasabah sudah memberitahukan kepada bank penerbit. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.